Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru untuk rekan-rekan guru sekalian terkait data guru ya. Jadi di sini kami akan berbagi terkait data guru honorer dan ASN yang perbaikannya melalui Dinas Pendidikan. Cek data sekarang. Jadi perlu teman-teman pahami, terkadang kalau kita punya kesalahan data, apakah itu untuk kepentingan PPG atau untuk kepentingan P3K guru, apalagi nantinya ini akan ada lagi P3K guru. Tentunya ketika ada kesalahan kita sedikit panik teman-teman ya, karena kita tidak tahu kemana kita harus melakukan perbaikan. Apakah langsung melalui operator sekolah atau melalui dinas pendidikan terkait. Nah, perlu teman-teman pahami bahwasanya data guru honorer ataupun PNS ASN itu ada yang perbaikannya langsung melalui operator sekolah, kemudian operator sekolah melakukan sinkronisasi aman. Tetapi ada yang harus melalui verifikasi dan validasi dulu dari dinas pendidikan. Dalam hal ini melalui operator Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini tentunya ini sangat penting untuk teman-teman pahami agar nantinya kalau misalkan ada kesalahan data, apakah ketika teman-teman ingin mendaftar P3K atau teman-teman sudah menjadi P3K untuk pengembangan karir misalkan. Nah, teman-teman bisa tidak panik. Artinya teman-teman bisa langsung mengambil langkah tepat untuk memperbaiki data teman-teman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berikut kami akan sajikan data guru honorer dan ASN yang perbaikannya melalui Dinas Pendidikan. Nah, teman-teman cek data ini sekarang. Nah, data pertama teman-teman adalah email ya. Jadi data pertama adalah email. Nah, kenapa admin katakan data pertama adalah email? Jadi perlu teman-teman pahami, ketika teman-teman tidak bisa lagi mengakses akun PTK Datadik teman-teman di websitenya SP Datadik, maka secara otomatis teman-teman harus menghapus email itu. Harus menghapus email itu, kemudian meminta kepada operator dinas kabupaten untuk menginputkan email akun baru untuk teman-teman guru. Seperti itu ya. Meskipun sebenarnya di sini operator sekolah bisa menghapusnya di Dapodik dan menggantinya dengan hal yang baru, email yang baru. Tetapi kebanyakan pengalaman ketika kita sudah ingin mengkoneksikan dengan data yang ada di internet, terkadang email itu tidak connect teman-teman ya. Nah, salah satunya jalan adalah langsung ditembak melalui operator dinas kabupaten, yaitu kita menyerahkan email aktif yang baru kepada operator dinas kabupaten untuk kemudian diinputkan di Dapodik, kemudian operator nantinya akan melakukan sinkronisasi. Setelah itu operator sisa memverifikasi akun tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, agar percepatan penggantian email Dapodik teman-teman itu berjalan dengan cepat, lancar dan aman. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu data pertama yang sebaiknya perbaikannya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian data berikutnya adalah jenis PTK, kemudian status kepegawaian dan nama status kepegawaian. Nah, tentunya untuk mengganti jenis PTK, misalkan ijazah teman-teman adalah PGSD, misalkan ijazah teman-teman adalah PJOK ya, PJOK berarti ini kan guru mapel, maka seharusnya jenis PTK-nya itu kan harusnya guru mapel, bukan guru kelas. Nah, pertanyaannya, bisakah operator sekolah mengganti langsung jenis PTK dari guru mapel menjadi guru kelas atau sebaliknya mengikuti ijazah yang teman-teman punya di Dapodik langsung? Jawabannya adalah tidak teman-teman ya. Tentunya untuk penggantian jenis PTK ini sudah dikunci melalui servernya Dapodik Dasmen di pusat. Dan yang bisa mengakses atau mengubah data ini terkait jenis PTK adalah tentunya operator dinas kabupaten kota, bukan operator sekolah. Nah, nanti perannya operator sekolah di sini ketika pergantian jenis PTK mengikuti ijazah, itu pada saat operator dinas sudah memverifikasi, sudah menggantinya, barulah operator sekolah akan melakukan sinkronisasi. Jadi operator hanya melakukan sinkronisasi data saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang sudah semestinya kita semua pahami, teman-teman pahami.
Kemudian berikutnya adalah status kepegawaian. Nah, untuk mengganti status kepegawaian tentunya bukan operator sekolah dong. Yang menggantinya adalah operator dinas kabupaten kota dengan memberikan bukti-bukti real berupa SK yang mendukung perubahan status kepegawaian teman-teman guru honorer ataupun guru PNS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus pahami. Jadi jenis PTK, kemudian status kepegawaian, nama status kepegawaian, yang bisa mengubahnya dan menggantinya adalah operator dinas kabupaten. Dan operator sekolah tugasnya untuk mengubah ini hanyalah melakukan sinkronisasi data saja, tetapi sebelumnya harus melalui perubahan oleh dinas pendidikan terkait. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang teman-teman harus pahami. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya ini yang penting sekali, yaitu nomor SK pengangkatan pertama ya, maksudnya ini dengan TMT SK pengangkatan pertama. Yang bisa merubah ini teman-teman ya, yang bisa merubah ini adalah operator dinas kabupaten. Meskipun ada operator bisa menginput di Dapodik melalui riwayat karir ya, tetapi nantinya di data individu itu tidak akan berubah teman-teman ya, untuk nomor SK dengan TMT tanpa melalui persetujuan dinas dulu. Jadi tetap ya, untuk merubah nomor SK dengan TMT SK pengangkatan tentunya itu melalui campur tangan dari operator dinas kabupaten terkait. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memahami itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah nomor induk kependudukan. Jadi perlu teman-teman pahami, nomor induk kependudukan ini juga penting ya. Nah, untuk mengubah perbaikan nomor induk pendudukan tentunya melalui verbal ya, melalui verbal. Nah, tapi terkadang meskipun operator sekarang sudah punya akses untuk mengubah verbal, mengubah nick di verbal dengan nick yang benar, tetapi terkadang ada nick yang sulit juga berubah sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi terkadang kita meminta bantuan juga kepada operator dinas kabupaten. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya untuk perubahan nick itu teman-teman bisa berkonsultasi dulu dengan operator dinas, apakah bisa langsung dilakukan oleh operator sekolah atau tetap dibantu oleh operator dinas. Ini khusus untuk nick. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian ijazah S1 dengan jurusan program ijazah S1 dengan ijazah. Ijazah S1 sebenarnya ini bisa langsung diubah langsung oleh operator sekolah melalui Dapodik dan melalui PTK Datadik. Namun yang jadi persoalan terkadang kita sudah mengganti ijazah S1 dengan ijazah S1 yang berubah dan sudah berubah. Tapi tiba-tiba ketika kita cek kembali datanya masih data yang lama. Nah, ini yang bisa terkadang menjadi perhatian. Tetapi dengan catatan ya, teman-teman bisa berkoordinasi juga dengan operator dinas kabupaten untuk memperbaiki terkait data ijazah ataupun jurusan program studi S1. Tetapi catatannya lagi, khusus untuk ijazah dengan program S1 dengan perguruan tinggi S1 itu sebenarnya operator juga sudah bisa. Tetapi ini untuk wanti-wanti saja ya. Siapa tahu tidak bisa lagi teman-teman ya. Itu yang atau tidak terjadi perubahan data signifikan. Itu yang harus kita pahami. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian berikutnya ini untuk status verbal ijazah ini tentunya dilakukan secara mandiri oleh guru ya. Untuk verbal ijazah itu bisa melalui status mandiri oleh guru dan tentunya harus melihat dan memperhatikan data terbaru teman-teman atau data valid teman-teman di PDDikti terkait ijazah, karena namanya saja status verbal ijazah berarti harus sesuai dengan data real yang ada di apa namanya ya, dikti. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.